Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Ini masih jam pagi ya, sekitar 5:30. Ya udah ngablak burung nih teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, perawatan pagi hari ya. Selesai dicuci karpetnya, dia diablak. Ini karena masih baru bangun ya teman-teman. Dia masih ngembang bulunya. Nanti kalau udah sadar, benar-benar sadar, baru dia singset kembali teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang kondisi burungnya itu sudah ada ataupun sudah membaik ya, udah nggak gembung melet ya terutama. Terus nggak bunyi krek ya. Terus untuk burung-burung yang masih bunyinya ada suara wik seperti itu untuk birahinya itu belum ada teman-teman, bisa dikatakan belum ada, dan gacornya itu di waktu maghrib saja ataupun biasanya sih kalau bunyi seperti itu maghrib ya ataupun sore lah. Nah, ini untuk perawatannya saya sekarang seperti bahan untuk mengembalikan dia mau jam trok lagi ya. Jadi katanya ini mau tak jemur teman-teman, cuman masih pagi, kita diablak dulu biar seger seperti itu. Dan untuk pagi hari seperti ini saya tidak memberikan extra fooding dulu teman-teman. Karena apa? Supaya dia mau makan pisang dulu. Karena sebelumnya jadwal makan dia itu udah rusak teman-teman. Nah, ini dikarenakan di ujung sana ada kucing ya, kita mau gantung dulu teman-teman di samping sana. Tamunya nih, security, ibu tak cantelin di sana ya. Tapi kalau udah keluar panas baru tak jemur sebentar, lalu mandi teman-teman, lalu mandi seperti itu. Kita sambil nunggu matahari ya. Nah, sebelumnya trouble ya. Ini udah kembali normal ya, tinggal kita ini nyari settingan lapangan teman-teman, nyari settingan lapangan yang cocok itu seperti apa. Sebenarnya sih lebih ke timingnya ataupun momen yang pasnya. Kalau rawatan, kenapa saya bilang sudah cocok, dia udah nggak kembung melet, sudah tidak krek lagi, sudah nggak over jinak lagi, seperti itu teman-teman. Jadi untuk burung-burung seperti itu untuk rawatan itu kalau sudah sembuh itu nggak usah dirubah ketika dilombakan, nggak mau jalan teman-teman. Biasanya itu hanya mencari momen yang pas kapan pemberian setut di lapangannya saja ataupun settingan hari lah seperti itu. Dan saya di sini terkendala, masih ada kendala ya. Sebelumnya kan main pakai buah ceri, ini nggak ada buah ceri teman-teman, makanya lagi mencoba alternatif lain ini kita. Untuk settingannya dia memang menggunakan kroto teman-teman ya, menggunakan kroto. Untuk hariannya jangkriknya itu di 33 teman-teman. Dan ini mungkin jadi pertanyaan ya, om burung kok di rumah suka salto seperti itu nggak jadi masalah teman-teman. Yang jelas itu karena burung, anggaplah burung kembali lagi seperti bahan ya, karena dari proses panjang sebelumnya kan bermasalah atau trouble. Nah sekarang udah kembali ke proses bahan, itu enggak jadi masalah teman-teman. Justru kalau aktif itu malah
lebih bagus ya, karena belum jalan lapangan. Kecuali kalau kesehariannya itu udah sering lomba terus apa namanya, ada perubahan gerak-geriknya lah, itu yang perlu dievaluasi teman-teman. Seperti itu. Kalau belum jalan lapangan ataupun belum ketemu settingan lapangan, itu jadi masalah, malah justru bagus karena dia mau bergerak teman-teman. Maksudnya bergerak itu jadi biar dia itu sehat, nggak kelemar-kelemar ataupun cuma diem aja. Karena banyak teman-teman yang menanyakan, burung saya di rumah diem aja nggak mau bergerak. Itu pengen bergerak, kalian bergerak, gimana caranya biar dia mau anteng. Jadi serba salah apa yang kalian inginkan teman-teman. Intinya itu tiga tadi, dia itu nggak gembung, nggak melet, nggak bunyi krek-krek ya, nggak jinak ataupun over jinak lah. Wis itu aja. Kalau masalah belum jalan lapangan itu, untuk rawatan hariannya itu jangan dirubah dulu teman-teman. Kita rubah dulu di settingan hari H seperti itu. Tapi kalau settingan dirubah, rawatan dirubah, itu yang nanti bermasalah ya. Tapi cenderung ke rawatan sih, kalau banyak berubah pasti bermasalah. Seperti itu teman-teman. Dikarenakan di atas sudah ada matahari, kita jemput di sini aja teman-teman. Nah, guys, sebentar kita gantung di situ dulu teman-teman ya, kita gantung dulu. Di sini udah ada panas teman-teman, jadi kita jemur di sini dulu, biarin dia di situ ya. Ini baru pukul jam 6-an teman-teman. Biarin di situ dulu biar dia loncat sana loncat sini. Oke teman-teman, ini udah pukul 7. Kita sediakan tempat mandinya ya, biar dia kalau udah mau mandi insya Allah enak teman-teman. Nah, ini kita sambil pantau-pantau. Sekarang sudah pukul 7 ya teman-teman. Itu ya, kita taruh sana. Mohon maaf tadi redup karena perubahan cahaya teman-teman. Tuh. Udah, yang penting kalau dirasa ya, kita penempatannya itu udah aman, kita tuh tinggal aja teman-teman. Nah, nanti kan kelihatan lah kalau udah mau mandi atau enggak, seperti itu. Ya, dan untuk teman-teman yang menanyakan burung tidur, bulu tidurnya keluar tuh di sayap, ya. Ya kan? Jangan terlalu dipikirkan teman-teman. Justru bulu tidur yang keluar itu dia itu lebih ke nyaman sih. Mulai nyaman, mulai beradaptasi ya. Yang penting dia nggak ngembangin bulu teman-teman. Seperti itu. Untuk saya pribadi seperti itu ya. Nah, kita tinggal aktivitas yang lain dulu teman-teman. Ini udah di jam sekitar jam 11, jam 11. Setengah 10 teman-teman. Setelah dijemur kita ademkan biar dia mandi ya. Untuk teman-teman yang memang mandinya di keramba, silahkan dimandikan di keramba, karena ini memang sukanya dia mandi di cepuk batok ini teman-teman. Kalau dikasih cepuk mika nggak mau mandi, terus batok pun kalau kekecilan nggak mau mandi teman-teman. Jadi dia memang sukanya di batok ini. Udah jam setengah 10 ya kemungkinan ya, kita lihat jamnya sebentar. Oh, jam 9-an teman-teman tuh. Dia tadi udah dikeluarkan, ini tinggal kita biar dia mandi ya. Jadi nggak usah yang penting kalau tempatmu aman, pastikan aman ya. Itu nggak usah ditungguin terus teman-teman. Jadi biar apa? Biar dia itu nggak jinak. Seperti itu. Ini juga udah nggak bunyi krek-krek ya ini. Sudah nggak galak, udah nggak bunyi krek-krek, udah nggak gembung melet, udah nggak over jinak. Ya. Nanti kita coba di tes lapangan. Terakhir kemarin itu dilombakan teman-teman. Dilombakan kemarin. Cuma nggak pas settingannya ya. Karena kemarin
hanya menggunakan settingan jangkrik harian seperti itu. Jadi dia di bawah udah enak, cuman ketika di atas masih membengong, kaku lah. Jadi belum mau bongkar, belum mau bunyi sian lah seperti itu teman-teman. Makanya untuk rawatan tetap nggak ada yang tak rubah ya. Perawatan jadi jemur pagi. Ini belum diberikan ekstra puding jangkrik ya teman-teman. Mungkin ada yang nanya nanti kapan diberikannya. Nanti setelah selesai jemur kedua teman-teman. Hariannya itu 33 naik turun lah ya. 33 sampai maksimal itu 5 pun yang kecil teman-teman. Kalau yang besar 3 seperti itu. Nanti biar dia mandi puas, nanti sepasiin di 10 juga ya. Ini nanti rencana insya Allah kalau cuaca bagus kita tes lagi di gantangan ya menggunakan settingan kroto ya teman-teman, kroto dan UH. Coba nanti gaya mainnya itu mau kerja atau enggak dan kerjanya itu seperti apa, seperti itu nanti. Yang jelas saya belum akan merubah settingan rawatan harian. Sebelum menggunakan settingan itu jangkrik polosan, jangkrik dan UH, terus UH dan kroto ataupun kroto dulu baru UH, seperti itu teman-teman. Jadi kita mencari lagi. Nanti kalau udah ketemu ataupun nanti jalan, besok tak gantang lagi teman-teman. Jadi rawatan sama, besok tak gantang lagi. Seperti itu. Sampai dia ngunci, rawatan hariannya ngunci, settingan lapangannya ngunci teman-teman. Ya harapan kita mau jalan ya itu. Oke, tunggu setelah dia mandi kita jemur lagi teman-teman. Sembari nunggu kita kasih makan dulu murai batu teman-teman. Nah, ini kita ambil cepuknya dulu. Nih, saya pakai ini teman-teman. Jadi ini jamu ya teman-teman ya, jamu. Manfaatnya itu apa? Manfaatnya itu dia itu mengembalikan mood ataupun nafsu makannya ya, memperbaiki sistem pencernaan juga teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mood makan pisangnya cok hijau itu rusak, jadi maunya EF terus, untuk murai batu yang maunya makan jangkrik terus, nggak mau makan EF, ini cocok banget. Nih, kelihatan nggak teman-teman? Tuh ya, dia itu seperti apa ya, pasir-pasir seperti itulah. Tuh teman-teman yang berminat silahkan langsung WhatsApp ya. Ini jamu tidak bisa membuat burung juara, tapi bisa membantu ya menyetabilkan burung yang bermasalah ataupun trouble seperti gembung, susah hijau yang gembung, melet, galak. Karena biasanya burung yang istilah gembung itu ataupun trouble itu rusak nafsu makannya ataupun jadwal makannya, mood makannya itu rusak seperti itu. Oke, sebentar teman-teman, tangan jangkrik dulu ya. Ya, tuh. Jadi seperti ini teman-teman. Kita bagi ke burung-burung masing-masing ya. Jadi yang jelas teman-teman, tapi kalau pakai ini teman-teman jangan heran jika nafsu makannya itu meningkat. Bukan jangkrik ya, furnya. Kalau yang ngefur, terus kalau untuk cucak hijau makan pisangnya itu biasanya boros. Nih gini, tuh. Dan untuk murai batu, usahakan kalau mengkonsumsi ini teman-teman, hentikan rawatan mandi dulu ya, nggak usah dijemur. Kalau untuk burung-burung lowo yang tenaganya ini, makanya memang suka begini teman-teman, dia sukanya itu dibawa turun, dikumpulin turun.
Terus banyak sih manfaatnya yang udah saya pakai. Burung itu lebih aktif ya, secara ya makannya juga bagus moodnya, walaupun ini jangkriknya itu 55 teman-teman, cuma ya nafsu makan foodnya bagus dia, seperti itu. Terus hariannya itu untuk burung-burung yang murebat yang ngukluk ya, boleh dicoba teman-teman. Sukanya itu makan di bawah dia. Terus burung yang sesak napas, mangap-mangap, ini sebelumnya nafsu makannya itu turun teman-teman. Jadi dia itu kayak apa ya, kayak suaranya itu serak, terus napasnya tuh kayak ngep-ngepan gitu loh kalau habis makan extra fooding. Semenjak tak kasih ini alhamdulillah cocok. Terus badannya juga mulai singset teman-teman, enggak apa namanya, kembung. Setelah riset nyoba akhirnya ketemunya ini. Dan untuk teman-teman yang mau coba ya, silahkan order langsung via WhatsApp di nomor saya ya, seperti itu. Ini tidak membuat burung jadi juara teman-teman, yang jelas yaitu bikin mood burung itu lebih bagus, nafsu makannya juga bagus. Terus ya kotorannya bisa dilihat lah tuh. Ini baru semalam setelah mandi malam tuh makan fur juga teman-teman. Nah ya kan, cuma ini metabolismenya masih agak lambat. Kalau yang di luar itu memang udah cepet teman-teman, udah stabil. Oh ya, untuk yang burung-burung ngempos boleh dicoba teman-teman. Oh, karakternya asik ya. Nah biasanya dia nggak mau nge-track tuh, cuma lompat-lompat doang. Kotorannya juga jadi lebih padat ya, intinya sih ya karena seimbang ya, nafsu makannya bagus, seperti itu. Oke, ini kita berikan cucak hijau ya. Kita lanjut jemur ya, baru selesai mandi teman-teman. Kalau volumenya udah ajib ya ini. Ini kita lanjut jemur lagi. Biar benar-benar kering, biar benar-benar santai. Nah kelihatan kan, sudah nggak over jinak, sudah nggak gembung, sudah nggak melet, sudah nggak krek-krek. Ya cuman yang memang prosesnya itu bertahap teman-teman. Yang awalnya non mandi non jemur ya kan, terus kalau extra fooding tetap tak kasih, nggak tak nolin. Kadang kan ada yang menyuruh wah nolin extra foodingnya beberapa hari, karena kalau di nolin itu nanti kalau kena extra fooding lagi kaget lagi dia teman-teman. Lebih baik kita ya rubah rawatannya. Terus apa ya, ya yang jelas sih rawatannya lah, dari pola mandinya itu nggak setiap hari, awalnya diistirahatkan biar dia itu bisa recovery lah. Baru nanti kalau udah mulai membaik kita kenakan mandi. Kalau yang gembung melet ya, biasanya gembung melet itu kena kroto dia, yang over kroto lah, kebanyakan mandi over kroto, jadi gembung melet balon seperti itu. Adapun yang kena jangkrik, sebenarnya kalau jangkrik sendiri itu, kalau saya pribadi ya, untuk power itu alah
semaksimalnya power itu kalau paruhnya kecil ya juga ya segitu-gitu aja teman-teman. Tapi kalau memang postur paruhnya bagus, volumenya besar, itu kalau tanpa di power, kalau dia top perform, ya namanya top perform itu udah pasti enak, volumenya juga kedengeran jelas. Ini sambil kita nunggu ya, ini jangan dikasihan dulu teman-teman. Ya, untuk cak hijau boleh diberikan dengan rawatan mandi jemur, cuman ngasihnya nanti setelah aktivitas, mengantisipasi burung kalau pagi langsung buka kerodong kasih jangkrik, lah dia kebiasaan nanti ketika dibuka dia nunggu jangkrik, taunya itu mau dikasih jangkrik, jadi itu pun pengaruh teman-teman. Nah, tuh ya, dia ini lompat-lompat bukan karena apa ya, ya karena nggak mau dijemur sebenarnya. Nah, cuman kita coba panasin, kita bantu dengan ya jamu multivitamin seperti itu. Nah, dia juga masih mau berjemur tuh. Nah kan masih mau berjemur tuh, walaupun lompat-lompat tapi dia itu masih mau berjemur. Kadang teman-teman yang udah lihat lompat-lompat gini diangkat. Biasanya burung yang udah nggak kuat itu teman-teman, bulunya itu singset banget, itu udah nggak kuat. Tapi kalau masih ngembang ngempis begitu, nah biasanya itu mau dijemur, itu masih kurang. Ini versi saya ya, untuk pendapat orang lain kan versinya beda-beda, tapi kalau untuk saya sendiri memang seperti ini teman-teman. Oke, kita skip dulu ya, kita tunggu dia selesai dijemur teman-teman biar nggak kelamaan, biar dia minum dulu. Kita tunggu seteguk 2 teguk baru kita berikan extra fooding ini. Kenapa? Karena ini ada kayak nih tuh, takutnya dia tersedak teman-teman, jadi biar licin dulu mulutnya baru kasih ini. Kita kasih dulu teman-teman. Tuh kotorannya juga bagus ya, kelihatan nggak isi. Minta zoom dulu gimana ya, nih dia itu bisa dikatakan nggak diare ya. Tuh dengar nggak di bawah teman-teman, murai ya kan. Ini biarkan dia makan dulu. Itu murai itu pada bertarung teman-teman di bawah itu, karena ini nggak tak tutup. Oh. Tuh. Nah. Ini kita tutup dulu teman-teman, biar dia itu nggak usah berisik ataupun gacor. Tutup segini aja. Itu juga faktor sekali ya. Oh. Jadi jamu ini saya nggak mewajibkan beli teman-teman. Saya sendiri tuh sebenarnya males menjual, karena bikinnya itu agak jelimet. Biasanya kan kalian tak gratiskan, oh beli ini coba sendiri, oh beli ini coba sendiri. Nah karena ini barangnya itu komposisinya banyak ya, ada kurkuma, ada temulawaknya, banyak lah, komposisinya tuh banyak teman-teman. Jadi ya memang ya aku sendiri beli, dan memang di setiap tempat tuh belum tentu ada. Makanya ya kalau ndak minat ya nggak usah, daripada kalian buang-buang uang ya, seperti itu. Ini aku udah di atas tuh.
Yang jelas nafsu makannya jadi bagus ya. Biasanya burung bermasalah itu mood makannya itu rusak. Contoh kayak cucak hijau ya. Jadi dia makannya terlalu over pisangnya. Itu juga rusak, teman-teman. Kenapa saya bilang rusak? Karena dia terlalu makan banyak pisang. Jadi dia posisi tubuhnya itu seperti ngedrop. Extra fooding yang diberikan itu istilahnya tidak meresap lah ke tubuhnya. Seperti itu. Kayak murai, berikan jor-joran jangkrik ya. Burung tidak terlalu aktif tapi di jor jangkrik ya wis dia jadi males, hilang vektor, ngembang bulu, wis tetek bengek lah ya. Dan aku setelah pakai ini dia tuh turun di bulan jangkrik itu biasanya banyak turun sendiri ya, cepet lah turunnya. Mungkin dia merasa proteinnya cukup ya, terserap dengan bagus lah, intinya seperti itu. Nah, ini kita lihat ya, apakah dia gembung, apakah dia overjinak. Ini dia, teman-teman. Oh, apakah gembung, terus leda-leda ataupun lemes. Nah, kalian lihat ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin menanyakan cucak hijau ini, saya memang mau menjualnya. Cuman apa ya, siapa yang cepat dan cocok aja, teman-teman. Saya nggak menjamin dia langsung juara ataupun digantang langsung juara ya. Yang jelas ini burung ini sudah melewati masa-masa tes bermacam-macam. Anggaplah burung rusak ya, yang tadinya prestasi jadi gembung, jadi melet, jadi krek-krek, jadi overjinak, ada normal kembali. Seperti itu. Kalau ada yang minat ya siapa yang cepat aja, seperti itu. Jadi saya nggak butuh I, A, I, U, B, A, B, C, D. Dan rencana juga saya mau nyari lagi untuk apa, teman-teman? Untuk di servis kembali, seperti itu. Oke, sementara gitu dulu ya konten kali ini, teman-teman. Ini mau tak gantung di luar lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.